Halo, selamat pagi Sobat Granostik. Kembali lagi di Granostik Health Podcast. Kali ini kita udah kedatangan satu dokter spesialis anak nih. Kita kenalan dulu. Boleh diperkenalkan dokter, namanya siapa dan sebagai spesialis anak ini sudah berapa tahun? Oke, terima kasih Mbak Iren. Perkenalkan, nama saya Dr. Areta. Saya seorang dokter spesialis anak. Saya bekerja sebagai spesialis anak sudah kira-kira, kalau nggak bisa dihitung berarti lama ya. Sudah lama banget ini berarti ya dok ya. Lebih dari 5 tahun, 7 tahun mungkin hampir 8 tahun ya. Hampir 8 tahun. Ya. Oke, berarti pengalamannya udah bisa lah dok. Masih tetap harus belajar. Betul. Nah, ini semangat belajarnya yang harus kita contoh ya teman-teman. Iya. Oke. Pagi hari ini dok, kita di podcast kali ini kita akan ngomongin soal kanker anak. Nah, pertama nih dok, pertanyaanku, gimana sih dok kondisi kanker anak yang ada di Indonesia ini? Apakah ada jenis kanker yang spesifik yang menyerang anak-anak? Kalau kita lihat memang selama ini banyak sekali kasus kanker atau laporan-laporan kasus kanker menyoroti kelompok dewasa ya. Memang jumlahnya tidak sebanyak dewasa, tetapi ada. Kalau mau lihat persentase mungkin 10-20% kejadian kanker di katakanlah satu negara atau katakanlah seluruh dunia atau spesifik Indonesia itu 10-20% adalah kanker anak. Oh, sih cukup banyak ya dok berarti kasusnya. Sebetulnya iya, apalagi saat ini kita sudah memiliki kemajuan teknologi, kemudian pengetahuan masyarakat, awareness masyarakat lebih baik, arus informasi sekarang kan sangat mudah didapat. Jadi temuan-temuan kasus kanker jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk jenis kankernya sendiri, apa ada kanker yang spesifik dok yang menyerang anak-anak? Ya, kalau kita bicara anak, untuk secara umum ya kita selalu mengelompokkan berdasarkan usia anak. Ada jenis-jenis kanker yang memang lebih banyak muncul ketika bayi baru lahir sampai usia 1 bulan, 1-3 bulan, terus sampai usia anak, sekolah, dan remaja. Karena kalau C-section ya. Betul, kalau bicara anak itu kan dari lahir sampai usia remaja 18 tahun ya. Namun secara keseluruhan kita harus tahu dulu jenis kanker itu secara garis besar ada 2, kanker yang di area darah, kemudian kanker atau solid tumor solid. Nah kalau pada anak yang paling tinggi itu adalah leukemia atau kanker darah ya, leukemia. Kalau untuk kanker atau tumor yang melibatkan organ yang paling banyak kita sebut retinoblastoma, itu menyerang organ mata. Oh, kanker mata mungkin kalau kita. Dan paling banyak di antara usia ya bisa newborn tapi hanya terlihat gejala awal saja, umumnya di antara usia itu sampai 3 tahun. Oke. Gitu. Ini ya lumayan cukup kompleks juga ya ini. Betul. Kasusnya ya. Betul. Oke. Untuk penyebabnya sendiri nih dok, apa sih yang menyebabkan kanker pada anak-anak? Kalau kita lihat nih trennya kan kanker itu disebabkan oleh lifestyle, sedangkan anak-anak ini kan kayak belum terlalu terpapar lifestyle yang mungkin tidak sehat. Nah itu penyebabnya apa sih dok sebenarnya? Memang bukannya saya bilang nggak sedih lihat orang lain kena kanker, tapi kalau lihat anak yang masih dalam masa pertumbuhan kemudian mengalami kanker itu sangat menyedihkan sekali ya. Kalau bicara penyebab secara umum keseluruhan sebetulnya kita tidak bisa bilang bahwa satu penyebab saja yang menyebabkan proses kanker terjadi. Kanker terjadi karena banyak faktor yang saling berhubungan. Oh gitu, jadi saling mendukung ya faktor-faktor ini. Jadi dari keseluruhan kejadian kanker 80% itu sebabnya multifaktorial yang kita sebut gitu. Multifaktorial ya. Jadi ya kita bisa bilang apakah mungkin ada sifat bawaan, ada dari lingkungan, makanan, riwayat tumbuh kembang, paparan zat-zat kimia, radiasi, semuanya itu memberikan kontribusi. Jadi kalau kita bilang, aduh jangan main gadget, nanti kena radiasi, jangan ronsen gitu misalnya, nanti kena radiasi. Kita nggak bisa bilang satu saja penyebab itu yang akan menimbulkan kanker. Banyak sekali faktor lain. Banyak faktor ini ya, yang mendukung sampai akhirnya seorang anak bisa terserang kasus kanker ini. Nah, terus dok, gejala apa aja sih yang bisa kita tandai sebagai gejala awal kanker pada anak-anak seperti itu dok? Apakah kalau misalnya demam kan kita bisa lihat ya.
tinggi, panas tinggi, atau Iya. mungkin batuk pilek seperti itu. Nah mungkin kalau kanker sendiri nih dok, seperti apa gejalanya? Kalau kanker secara keseluruhan memang tidak ada gejala yang Oh, I see. spesifik. Beda dengan dewasa. Dewasa mungkin ada benjolan gitu ya. Mirip, tetapi pada anak umumnya munculnya tidak sejelas pada dewasa. Bahkan anak-anak yang berat badan tidak naik, demam yang berkepanjangan, luka yang tidak sembuh, benjolan yang besarnya progresif, itu juga bisa, atau nyeri perut, atau misalnya nyeri kepala disertai muntah. Jadi sebetulnya tergantung jenis kanker apa. Tapi satu yang pasti bahwa karena gejala spesifik tidak ada, itu kenapa anak kadang terdeteksi atau terdiagnosisnya agak terlambat. Agak terlambat ya, mungkin udah stadium berapa gitu. Betul. Baru ketahuan. Karena 80% kanker pada anak hampir pasti ya itu akan mempengaruhi seluruh fungsi tubuhnya. Makanya gejalanya nggak spesifik. Demam aja, berat badan nggak naik, nggak mau makan gitu. Tapi bukan berarti dibalik nih, wah anak saya nggak mau makan. Berarti kanker ya. Gitu. Jadi kumpulan-kumpulan gejala itu memang harus tidak boleh tidak boleh disepelekan gitu. Tapi jadi memang harus waspada seperti itu ya dok. Nggak boleh terlalu panik, tapi kita juga nggak boleh terlalu santai. Iya benar. Harus orang tua nih harus aware terhadap mungkin kelainan-kelainan yang pada anak. Nah, ya. Lalu gini dok, bagaimana dengan proses terapi atau pengobatan untuk kanker pada anak ini? Mengingat nih dok, kalau misalnya kayak kemoterapi atau radioterapi itu kan nggak bisa fokus kepada titik kankernya aja, dan mungkin kalau kata banyak orang itu merusak organ yang lain juga. Nah itu gimana kalau pertumbuhan pada anak? Sebetulnya pada prinsipnya itu tergantung dari jenis kanker. Ada kanker yang memang sensitif terhadap obat-obat kemoterapi, sehingga harapannya melalui sekian jumlah protokol obat kemoterapi bisa menurunkan jumlah sel kankernya. Mungkin perlu diinformasikan bahwa dalam proses tata laksana atau pengobatan kanker tidak ada istilah sembuh, kita gunakan istilah remisi. Karena targetnya adalah menurunkan jumlah sel kankernya. Menurunkan. Betul. Bukan sampai dibasmi mematikan gitu ya dok? Iya, kalaupun misalnya menjadi tidak terdeteksi, alat itu kan juga punya keterbatasan. Namun secara logika kalau tidak terdeteksi jumlah sel kankernya sedikit, harapannya pertumbuhannya pun tidak agresif gitu. Nah, antara kemoterapi, radioterapi, atau bahkan mungkin pembedahan itu tergantung dari jenis kanker. Contoh leukemia atau kanker darah, kan tanda kutip ya kan nggak mungkin pembedahan karena sel kankernya ada di darah. Nah itu adalah salah satu jenis sel kanker yang cukup sensitif, dibunuh atau diturunkan, dihentikan pertumbuhan sel kankernya dengan kemoterapi. Contoh lain kalau misalnya kanker tulang atau kanker organ solid yang mungkin butuh dioperasi dulu, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kemoterapi. Memang tidak ada satu modalitas terapi untuk kanker itu harus holistik, termasuk memperhatikan nutrisi seperti yang Mbak Erin tadi tanyakan. Kan tidak kena satu sel kanker aja, sehingga kadang kekhawatirannya adalah nanti anak merusak saya malah tambah sakit gitu ya. Betul. Ya betul. Itu kenapa pendekatannya harus holistik. Jadi tidak hanya saja ingin menurunkan pertumbuhan sel kanker, di saat yang sama kita harus support anak tersebut dari segi nutrisi dan juga emosional, termasuk orang tuanya. Berarti ini ya, pengobatan kanker untuk anak ini agak sedikit tidak hanya melibatkan medis tapi juga non medisnya ya dok ya, harus sama-sama disupport ya. Sangat penting. Sangat penting, sangat mendukung. Iya, mental manusia itu pasti sulit ya untuk menerima anaknya sakitnya berat gitu ya. Jadi itu merupakan jadi kalau satu anak sakit ya yang sakit seluruh keluarga gitu. I see. Terus gimana dok? Caranya kita bisa menurunkan resiko kanker ini pada anak? Apakah ini kalau anak sudah kanker ya udahlah, mau gimana lagi, udah kejadian, atau kan mungkin kita bisa cegah dari kehamilan atau mungkin dari pada saat pertumbuhan, seperti itu bagaimana dok?
Kalau lihat tipe pencegahan ada beberapa pencegahan pencegahan untuk tidak sakit atau sudah sakit mencegah untuk tidak lebih buruk. Ya, Ketika sudah sakit mencegah untuk tidak cacat atau mencegah yang paling parah tentu yang tidak kita inginkan kematian gitu ya. Nah kita mulai dari yang paling dasar mencegah untuk tidak sakit. Secara umum ya hidup dengan seimbang. Kalau di anak kita kenal asah asih asuh. Anak kita itu tidak hanya butuh nutrisi secara fisik, tapi karena dia masih dalam masa pertumbuhan, dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian dan pola pengasuhan yang tepat. Pola pengasuhan yang tepat ya, Dok. Pola pengasuhan yang tepat. Ada beberapa anak yang mungkin tampaknya baik-baik saja ya, karena anak saya aktif. Nah, yang harus kita ingat tanda aktif bukan berarti anak itu sehat ya. Jadi kita harus perhatikan apakah pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan peningkatan usianya. Gitu. Termasuk misalnya mengontrol lingkungan yang bisa kita kontrol. Kan kita nggak bisa kontrol hidup ya. Misalnya begini, mengurangi paparan asap rokok. Kita bisa kontrol keluarga kita, tapi kan nggak bisa mengontrol masyarakat. Tapi itu kan pilihan ya. Jadi hal-hal semacam itu sebetulnya sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak termasuk untuk mencegah berbagai penyakit ya Dok, mungkin yang pada. Sedangkan pencegahan yang kedua, ketika kita sudah mencurigai anak kita mungkin ke arah keganasan atau kanker dan setelah konsultasi ternyata dokter menyatakan demikian, mintalah pilihan-pilihan pengobatan yang terbaik untuk anak, karena kan tidak semua kondisi memiliki tata laksana yang sama, dan jangan menunda. Jangan menunda ya Dok ya. Kalau sudah melihat kecurigaan mungkin memang kita tidak boleh panik, tapi kalau sudah melihat kecurigaan langsung dibawa ke dokter gitu ya, seperti itu. Mungkin biar nggak terlalu parah itu tadi ketika diketahui ya. Oke. Untuk pertanyaan kita sudah selesai Dok. Baik. Mungkin dari Dokter Areta ada sedikit pesan nih untuk mungkin keluarga atau orang tua yang ada di luar sana yang sedang menghadapi atau sedang mendampingi anak-anaknya yang dalam pengobatan kanker. Silakan. Baik, papa mama yang saat ini sedang mendampingi buah hatinya menjalani proses pengobatan kanker ataupun hari ini juga menerima kabar bahwa anaknya terdiagnosis kanker, tetap semangat, jangan khawatir. Setiap kondisi, setiap perjalanan hidup anak selalu ada rencana dan jawaban di akhirnya. Memang sulit untuk menerima, tetapi bersyukurlah bahwa di saat ini pelayanan terhadap terapi kanker sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi pilihan-pilihan terapi kanker yang sesuai untuk anak-anak Bapak Ibu semua. Dan satu hal, tetap jaga mentalitas karena anak-anak pastilah bergantung sepenuhnya pada orang tua. Jadi orang tua harus kuat menghadapi apapun yang akan terjadi di masa depan. Oke, terima kasih banyak Dokter Areta untuk insight-nya yang sangat menarik hari ini. Oke, segitu dulu Health Podcast episode kanker anak ini. Nantikan Health Podcast berikutnya hanya di channel Granostic Center.